Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum sesi 4 ini kita akan membahas sedikit eh, karena tidak terlalu banyak untuk praktikumnya. Nanti kita akan coba kita akan membahas mengenai proses dan manajemen proses yang ada pada sistem operasi Linux. Saya sampaikan dulu teorinya. Silakan nanti sambil dibuka Ubuntu-nya atau misalkan Linux-nya yang sudah diinstal sebelumnya. Nah, untuk dasar teorinya ada beberapa dasar teori yang akan disampaikan pada di modul 4 ini. Yang pertama adalah konsep proses pada sistem operasi Linux itu sendiri, kemudian signal, kemudian mengenai pengiriman signal atau sinyal, kemudian mengontrol proses pada sel dan proses lainnya. Nanti langsung ke praktikum percobaannya, dan di bawah itu ada soal-soal latihan yang nanti silakan kalian coba praktikumkan di rumah menggunakan Ubuntu-nya masing-masing. Nah, disarankan untuk modul 4 ini kita harusnya menggunakan Ubuntu yang berbasis grafik ya, atau misalkan yang berbasis GUI, karena di beberapa praktikumnya itu kita butuh beberapa terminal yang terbuka ya untuk melihat proses pada sistem operasi Linux itu sendiri seperti apa. Namun kalaupun yang sekarang saya praktikkan itu masih menggunakan Linux yang berbasis teks ya, tapi diusahakan kalau bisa nanti kalian untuk praktikumnya menggunakan Linux yang berbasis GUI. Baik, saya langsung saja di modul 4 kita akan membahas mengenai proses dan manajemen proses. Nah, dasar-dasar teorinya yang pertama kita akan bahas mengenai konsep proses pada sistem operasi Linux. Nah, prosesnya adalah program yang dieksekusi ya. Jadi program yang dieksekusi tersebut itu apa saja? Sekilas saya akan sampaikan perbedaannya dengan sistem operasi yang lainnya seperti apa. Karena hampir sama sih sebenarnya. Namun perbedaannya mungkin dari sistem operasinya. Contohnya seperti ini, saya gunakan yang menggunakan sistem operasi pada Windows ya. Nah, di sini kita bisa lihat proses yang terjadi
mengontrol proses pada sel. Nah, yang ini nih, nanti kita bisa lihat ya, proses yang sedang berjalannya itu apakah bisa di kill atau dihentikan proses tersebut. Kita bisa mengontrol menggunakan perintah FG atau BG. Nanti kita coba ya, atau bisa menggunakan perintah Ctrl Z, nanti fungsinya buat apa, atau misalkan Ctrl C untuk apa ya. Nah, nanti kalian coba dibaca ulang ya. Nah, di sini kan kalau misalkan kita menggunakan perintah foreground, job pada foreground ini kemungkinan dihentikan sementara ya, perintahnya menggunakan Ctrl Z. Jadi prosesnya bisa dihentikan sementara itu menggunakan perintah Ctrl Z gitu. Oke, selanjutnya untuk mengkontrol proses lainnya, kita juga bisa melihat proses yang lainnya apa saja menggunakan perintah PS ya. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Kita akan coba ke percobaan ya. Yang pertama nih, silakan dicoba dibuka saja Ubuntu-nya ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini untuk percobaan status proses atau PS, proses status ya, perintah PS. Kalau bisa kan tadi sebelumnya saya sarankan menggunakan Linux yang berbasis grafik gitu ya, karena kita membutuhkan beberapa terminal di sini. Yang saya gunakan adalah terminal 1 tuh, tapi kalau yang di sini diminta adalah terminal 2 ya. Kalian bisa lihat di sebelah sini Ubuntu 16 LTS TTI 1. TTI ini artinya adalah ini nih, adalah nama terminal di mana proses tersebut sedang aktif. Jadi proses yang TTI ini adalah yang sedang aktif. Nah, diminta di sini pindah ke command line terminal kedua gitu. Jadi silakan nanti kalau di terminal, kalau di versinya yang GUI, kalian tinggal menekan aja Ctrl Alt F2, kemudian login ke terminal tersebut sebagai user ya. Nah, karena harus ke sana, tapi di sini saya coba yang menggunakan TTI 1 saja lah ya. Karena memang sebenarnya nanti hasilnya berbeda gitu. Oke, instruksi PS atau proses status ini digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. Jadi proses yang ada itu proses yang aktif itu kita bisa lihat menggunakan instruksi PS gitu ya. Contoh ketikan PS seperti ini, sini PS. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Nah, command atau perintah yang sedang dijalankan itu ada 2, base dengan PS gitu. Nah, setiap proses memiliki proses identitasnya. Ada PID dan TTI-nya, itu terminal yang digunakannya adalah TTI 1 ya. Kemudian ada time-nya. Nah, kalau misalkan untuk melihat lebih detailnya, kalian bisa menggunakan perintah usernya juga. Nah, di sini adalah faktor ML-nya menggunakan perintah -u atau user. Nanti kita bisa lihat berapa persen CPU yang digunakan, kemudian berapa persen memori yang digunakan, terus size yang digunakan, memorinya berapa. Kita bisa menggunakan perintah ps -u. Jadi kita bisa lihat apa saja yang bisa kita lihat usernya ya. Usernya yang sedang running itu user unpar, kemudian proses ID-nya juga sudah ada di sebelah kanan. Terus CPU yang digunakannya 0,2%, memorinya 0,4 ya. RSS-nya atau real system storage-nya yang itu 3084, TTI-nya dan lain-lain ya. Start time-nya juga ada situ. Nah, ini kalau misalkan mau menggunakan, kita misalkan mau lebih detail lagi ya. Nah,
Terus di nomor 5 ini mencari proses lainnya menggunakan opsi all. Contohnya kita bisa menggunakan ps min a seperti ini atau ps min au all user ya. Nah, di sini ada tambahan tuh, jadi ada 3. Oke, saya bentar kelihatannya. Saya clear dulu. Nah, ini mencari proses yang lainnya yang digunakan menggunakan opsi A atau all user ya. Kenapa? Apakah setiap iya gini ya, kan apalagi di Linux server itu kan bisa menggunakan satu server itu kan bisa digunakan atau bisa menambahkan beberapa user, dan kita bisa melihat user yang aktifnya itu ada berapa atau yang sedang tidak aktifnya pun. Ini ya, kalau di sini yang kelihatan yang aktif ya. Kalau misalkan ada yang menggunakan servernya secara bersamaan nanti bisa kelihatan gitu ya. Nah, itu untuk proses, jadi bisa kelihatan seperti itu. Nah, sama halnya dengan di Windows, kita juga bisa melihat service yang sedang berjalan itu apa saja gitu. Nah, ini juga sama, kalau misalkan mau dihentikan di stop atau di restart. Nah, stop atau di restart kita bisa menggunakan apa namanya. Nah, di percobaan keempat nanti kita akan coba ya. Nah, kalau di sini kita bisa menampilkan hubungan proses parent dan child-nya. Jadi proses utamanya di mana, terus proses lain yang utamanya ada di mana. Nanti kita bisa lihat seperti ini. Kita bisa menggunakan perintah ps3 seperti ini. Nah, kita bisa melihat sini ya, sistem utamanya atau misalkan yang mainnya di mana atau parentnya di mana dan childnya yang mana gitu ya. Nah, misalkan di sini di login ada base, ada ps3. Nah, ini nih ya, atau di sistem ini. Oke. Nah, tapi kalau seperti ini kita tidak bisa melihat. Kalau misalkan kita kill atau mengirim sinyal, kita nggak bisa ngelihat bagaimana, karena nggak ada proses ID-nya. Maka di sini kita coba tambahkan min p agar PID-nya kelihatan. So, lihat. Login itu PID-nya 1073, kemudian base itu 1171, PS3 itu 1201. Nah, nanti bisa kelihatan kalau seperti ini. Nanti kita bisa mau ngirim sinyal atau misalkan mau nge-kill sebuah proses. Kalau PID-nya sudah kelihatan itu gampang gitu. Kalau di sini gimana maksudnya? Kalau di Task Manager kayak gini lebih sederhana. Kalau misalkan saya mau stop atau mengerunning sebuah proses yang ada di sini gitu ya, ya tinggal diklik kanan, stop, udah selesai gitu. Atau misalkan diklik kanan kemudian restart ulang juga bisa. Asal ketahuan proses ID-nya berapa. Karena di sini kan menggunakan hampir menggunakan teks ya. Oke, saya lanjut. Nanti kalian coba yang ini hanya menampilkan status proses. Ya, nanti kita bisa lihat banyak proses sebenarnya yang bisa kita tampilkan. Contohnya gini, proses min e itu nanti kita bisa lihat di sini ada more. Nah, kita bisa menampilkan beserta proses ID-nya gitu ya. Kita bisa lihat banyak banget ya. Tapi kalau untuk menstopnya kita bisa menggunakan atau kembali ke perintahnya, kita bisa menggunakan perintah key. Ketikkan aja key. Nah, itu balik lagi ya. Sorry. Nah, lebih sederhananya, kita bisa nyoba langsung ke mengontrol proses. Contoh, kita akan membuat sebuah proses di pada shell-nya ya. Tuh, di sini dipindah ke command 2 lagi, command line 2 lagi. Nanti kalian coba di situ. Oke. Nah, di sini saya coba
membuat atau ya mengirim atau bikin sebuah proses yang berjalan. Nah, di sini kalian bisa lihat gunakan perintah yes untuk mengirim output y yang tidak pernah berhenti. Yes, kayak gini. Yes. Nah, ini adalah output y yang terus-terusan muncul ya, tidak pernah berhenti. Dan untuk menghentikannya kita bisa menggunakan Ctrl C. Nah, baru dia berhenti. Nah, bisa juga membelokkan outputnya ke dalam bentuk apa namanya kemarin file ya. Oke, contoh gini. Di sini perintahnya yes, ya. Ada operator lebih besar. Nah, masuk ke direktori dev yang kosong seperti ini. Nah, karena kita akan pindahkan ke no. Nah, di sini kan kalau misalkan kita tambahkan, ini kan masih berjalan. Ini proses yang berjalan ya. Ini proses berjalan. Contoh nama saya Rudi. Ketika saya enter. Ini prosesnya berjalan. Baru dia selesai kalau kita menggunakan perintah Ctrl C seperti ini. Gitu ya. Itu untuk mengontrol prosesnya. Terus nah, salah satu agar perintahnya tetap dijalankan tetapi shell tetap digunakan untuk yang lain. Nah, kita bisa memindahkannya pada proses background. Jadi disimpannya di mana? Di background seperti itu ya. Nah, salah satu caranya adalah seperti def null dan dalam angka merupakan job numbernya diikuti dengan PID-nya gitu ya. Nanti kita coba di sini nih, di menghentikan dan mulai proses jobnya ya. Oke, contohnya kayak gini. Nah, yang ini nih. Cara lain meletakkan job pada background dengan mulai job secara normal pada foreground, stop job dan mulai lagi pada background. Contoh kita buat ya, masih sama seperti ini. Oke. Nah, ini kan proses yang berjalan. Nah, sementara kita bisa menghentikannya kalau kita menggunakan Ctrl Z. Kalau tadi kan Ctrl C ya, Ctrl C udah habis gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan Ctrl Z seperti ini. Nah, ini dihentikan dulu sementara gitu ya. Jadi bukan menghentikan terminate tapi di stop dulu. Sini kita bisa lihat satu dalam kurung kurungannya stop. Nah, ini kan ada angka 1. Tadi kan di atas dilihat di apa? Di sinyal itu ada kode-kode sinyal. Ada 1 sampai berapa tadi ya? Ada yang untuk prosesnya berhenti bisa menggunakan 9. Terus di sini tapi menghentikan sementara job di restart. Untuk menghentikan sementara job menggunakan Ctrl Z. Nah, untuk restart job pada foreground gunakan perintah Fg. Kita restart menggunakan di foreground. Nah, kayak gini. Nah, ya. Stop job lagi menggunakan Ctrl Z. Nah, ini di restart ya. Nah, foreground. Meletakkan job pada background. Nah, kita bisa simpan jobnya pada background BG seperti ini. Oke, yes. Nah, si perintahnya masih jalan, benar nggak sih jalan? Kita lihat, ketikkan aja PS. Nah, kalian bisa lihat proses yang berjalan itu ada ya, bus yes sama PS. Jadi si perintah atau eksekusi yes ini masih berjalan, tapi pada background gitu. Jadi dia masih ada, tetap berjalan gitu ya. Oke, PS min U kita bisa lihat berapa nih si yes ngabisin CPU-nya. Lihat, gede banget kan, 40,5%. Karena terus kan tadi untuk output yes itu terus berjalan, ya, untuk menampilkan output Y itu terus berjalan. Maka CPU yang digunakannya pun lumayan besar gitu ya. Nah, job tidak bisa dihentikan menggunakan Ctrl Y Z karena posisinya pada background. Jadi dia tidak bisa dihentikan ya, karena adanya di background. Dia harus dibalikin lagi ke foreground seperti ini. Fg.
Nah, baru menggunakan Ctrl Chat Stop ya. Nah, job pada background dapat digunakan untuk menampilkan teks pada terminal, di mana dapat diabaikan jika ingin mengerjakan job lain. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menghentikannya tidak perlu menggunakan Ctrl C. Job harus dipindahkan foreground, baru bisa dihentikan menggunakan foreground, tekan enter. Gitu, udah bisa dihentikan. Oke, kita bisa lihat ya sekarang PS. Nah, ini kan masih jalan. Nah, kita coba kalau gitu tekan FG dan tekan enter, kemudian dilanjutkan Ctrl Z untuk menghentikan sementara ya. Atau kita bisa langsung kill. Kalau misalkan seperti ini, foreground, nah yes, Ctrl Z, ini masih ada nggak? Masih ada ya, prosesnya masih ada tuh. Nah, kita bisa menggunakan perintah kill menggunakan sinyal 9. Jadi kill -9, nomor PID-nya berapa ya, yes, itu 1211. Nah, lihat prosesnya sudah di delete. Ya, kita bisa lihat PS tuh, yes-nya sudah, perintah yes-nya sudah nggak ada. Nah, itu ya. Nah, itu untuk menghentikan dan memulai kembali job. Selanjutnya ada percobaan untuk penjadwalan dan prioritas dan latihan-latihan. Nanti silakan kalian praktikkan di rumah masing-masing menggunakan, kalau bisa menggunakan sistem operasi Linux yang berbasis GUI gitu ya. Jangan lupa laporan praktikumnya akan dikumpulkan sebelum UTS. Jangan lupa ya, saya sampaikan dari sekarang, laporan praktikum itu dikumpulkan sebelum UTS ya. Oke, nanti saya akan kirimkan kemana kalian ngirimnya, dan jangan lupa untuk absensi yang secara online silakan kalian komen di kolom komentar sesuai dengan perintah yang ada di deskripsi. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.